Hari ini kita mau kemana Bapak? Hari ini kita mau iwil-iwil. Hah? What's the meaning of iwil-iwil? Ya, mau ngiwil-ngiwil anaknya lobster. Jadi gini, kita mau ke mitra dan mitranya itu sudah ada yang bertelur dan mau menetas. Nah, cuman kan proses penetasan lobster air tawar itu hampir 70% kan dia akan menetas secara alami. Sisanya kan biasanya masih ada nempel di indukannya. Lah, mitra ini pengen tahu cara ngiwil-ngiwil lobster itu kayak gimana. Nah, untungnya nggak terlalu jauh gitu loh. Cuman ini aku telat ini. Waduh, jam Indonesia, jam karet. Iya, nah aku semalam itu aku sampai jam 4 pagi rasanya, kayak baru tidur ya, bikin konten. Demi anak istri ya? Ya, demi anak istri. cari iklan AdSense. Oke, ini kan kalau nggak salah itu mitra yang dia cuman ngambil paket indukan garansi. Ya, paket indukan aja garansi. Nah, itu tetap kita pantau ya Pak, meskipun dia cuman ambil paket indukan garansi aja. Iya, ya. Jadi pada dasarnya kan semuanya kan kalau misalkan mau budidaya kan nggak bisa dilepas gitu aja kan. Takutnya ada gagalnya atau apa kan eman sudah memulai, dan fase adaptasi kan memang untuk awal-awal kan memang resiko kematiannya tinggi lah. Tetap kita pandu, kita garansi itu biar dia tuh tetap lancar gitu loh. Cuman ini di tempatnya beliau, aku dapat nanti kita akan ngobrol langsung aja. Cuman tadi aku dikasih info sama admin kalau lokasi budidayanya dia itu sering pakai pakan pelet. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih pemula, aku merupakan salah satu pembudidaya yang tidak terlalu pro sama pakan pelet. Apakah aku menolak pakan pelet? Ya enggak juga. Cuman untuk pemula kalau misalkan belum bisa handling pakan pelet, jangan. Karena pakan pelet itu kita harus ngitung FCR-nya juga. Kita kelebihan dikit atau kebanyakan ngasihnya itu juga bahaya juga sama proses budidaya yang ada di situ. Karena nanti akan merusak air kalau pemberiannya salah. Tapi katanya admin sih selama budidaya nggak ada masalah gitu loh, dan ini sudah sampai bertelur. Aku lupa ya dia gabungnya berapa bulan yang lalu ya. Nanti kita akan tanyain aja dia, kita ngobrol di sana. Harapanku sih tidak ada masalah yang terlalu besar sih ya. Kayak misalkan yang di Kediri ternyata potensinya besar tapi penanganannya dia masih bingung. Kayak gitu-gitu aku perlu tahu sih. Kayak sudah sampai sejauh mana proses budidayanya dia. Lebih ke arah itu aja.
Oke, sekarang aku lagi di tempatnya Mas Matthew nih. Ya, Mas Matthew di Surabaya dan beliau sudah budidaya lobster air tawar kurang lebih berapa bulan? kira-kira hampir setengah tahun Pak Medan. Hampir setengah tahun ya? Setengah tahun. Wah lumayan, hampir setengah tahun. Jadi 6 bulan dan sekarang kita lagi ngiwil-ngiwil. Apa tuh? Lagi netasin si bibitnya lobster air tawar. Jadi kan kalau nggak salah ada berapa yang bertelur tadi? Tadi total ada 3. Ada 3 ya? Ada 3 yang bertelur. Oke, tadi udah ada 3 yang bertelur dan sudah ada 1 menetas, 1 lagi ini barusan. Barusan ketemu. Ini barusan ketemu. Lagi ngeramin. Di fase lumayan terakhir. Iya, jadi tadi itu kita lihat itu sekitar usia 3 mingguan ya, Mas. 3 mingguan Jadi, ya. 3 mingguan dia sudah mungkin 1 mingguan lagi sudah siap menetas. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman tahu lokasinya Mas Matthew ini dia ambil konsepnya semi outdoor ya. Kenapa aku bisa bilang semi outdoor? Karena posisinya ini dia menggunakan paranet untuk menghadang sinar matahari dan ketinggian kolam yang dipakai itu relatif airnya debitnya 20 cm. 20 ya, sekitar 25 ya. sekitar 20-25. Nah, Mas Matthew, aku mau tanya. Ya. Mas Matthew, kenapa kok pengen budidaya lobster air tawar? Itu apa yang bikin? Satu pertama dari hobi dulu ya. Karena saya tuh dari kecil emang suka binatang, Pak Medan. Suka oke. binatang. Lalu saya pulang, saya mau mencoba bekerja itu yang sesuai dengan hobi saya gitu pertama kali. Karena kalau kerja dengan hobi itu kayak lebih kayak ada semangatnya gitu loh, Pak. Iya, jadi kita kayak termotivasi. Termotivasi. Nah, terus saya coba cari-cari, ini kok ada nih kayaknya kok agak-agak baru lah. Belum banyak yang ngelakuin, tapi kok menurut saya prospeknya tuh cukup tinggi. Iya. Dari harga per kilonya, kayak jumlah kuantitinya itu kayak belum banyak orang yang budidaya. Jadi saya betul. coba enter di dunia lobster air tawar ini. Itu alasan faktor utama saya gitu. Oke. Terus Mas Matthew ini kalau nggak salah bergabung di bulan apa ya sama Di Lobster? bulan kayaknya Agustusan gitu ya. Agustusan ya? Iya, Agustus awal. Agustus Atau awal. Juli ya. Juli Agustus gitu. Juli Agustus ya. Ini sudah bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti sekitar 5 Iya, 5 bulan bulan ya. Selama 5 bulan ini tuh susahnya itu di apanya sih, Mas? Susahnya, yang pertama fase adaptasi. Fase adaptasi ini buat pembudidaya baru harus diperhatikan ya. Jadi kalau dari Tama Lobster ngirim lobster, jangan langsung dicemplungin ya. Kita kasih airnya rendah dulu, 1 cm aja, percik-percik. Oke. Biarin dia adaptasi. Karena Betul. air dari tempat Pak Tama sama air di sini dari segi pH, dari segi suhu, dari segi ya parameternya itu beda. Jadi lobsternya itu dibiarkan kayak adaptasi dulu pelan-pelan ya. Dibiarin gitu 1 jam nggak apa-apa, pelan-pelan sampai nanti dia bangun-bangun sendiri. Iya, sampai dia mulai gerak itu ya. Benar. Karena biasanya kalau dalam pengiriman biasanya ada orang ngirim tuh kayak agak di semi frozen gitu ya, kayak dibekuin dikit gitu ya. Iya, Nah, jadi waktu datang tuh kayak masih kayak agak pingsan gitu, bener nggak sih? Benar. Jadi konsep pengiriman tuh rata-rata dia sistemnya kayak dikasih air dingin, Ya. dibikin kayak dia itu supaya hibernasi. Jadi ketika fase pengiriman pun itu biasanya relatif aman. Ya, benar. Terus selain itu, Lalu jadi waktu sampai kalau dia masih suhunya masih rendah, masih dingin, terus tiba-tiba kita kasih air yang suhunya normal, kaget dia. Nah, kagetnya itu nanti yang bikin dia jadi kayak susah beradaptasi. jadi kayak apa kayak Kaget gitu. kayak apa ya istilahnya kayak ada yang sempat nggak ngalamin kayak lobsternya itu kayak ada busanya gitu. Oh, kalau itu belum sih. Belum ya? belum. Nah, kalau teman-teman misalkan langsung lobsternya itu ditaruh di kolam, biasanya kejadiannya gitu. Iya, Itu yang sudah paling parah. Oh, Pak. Kalau yang di bawahnya sedikit itu kayak dia tuh kayak berusaha untuk kayak mabuk gitu. Oh, Mas. iya. Ya, itu benar ya. Itu biasanya rata-rata pembudidaya merasakan itu. Oke. Nah, terus setelah dipercik-percik itu jangan dikasih air tinggi dulu, kayak dikasih ya 5 cm lah, biarin dia gerak-gerak dulu. Jadi kalau di saya, yang saya lakukan itu saya tuh fase adaptasinya tuh bisa dibilang 2 jam lah. Kayak 20 menit awal tuh saya kayak percik-percik dulu, lalu setengah jam sampai 1,5 jamnya tuh kayak ya itu saya kasih air rendah dulu. Nah nanti pelan-pelan itu muncul beberapa tuh yang udah kelihatan kayak seger. Yang seger kita angkat, baru kita masukin kolam. Pelan-pelan gitu. Jadi harus sabar, nggak boleh langsung kayak asal dilempar-lempar gitu. Karena namanya juga hewan ya. Ya. Namanya juga hewan, nanti takutnya hewan sendiri kan juga punya fase untuk dia beradaptasi Ya, gitu. benar, Jadi benar. kita nggak boleh apa ya, anggar masukin barang nggak Benar. kayak kita usaha-usaha yang lain. ya. Yang kedua tuh Gimana, Mas? saya pisahin yang cowok sama cewek dulu. Yang jantan Betul. jantan betina saya pisahin dulu. Jadi kalau saya tuh menunggu sampai
lobster saya tuh molting dulu, ganti kulit dulu. Oke. Karena kalau udah ganti kulit berarti dia udah bisa adaptasi dengan air saya di sini. Gitu. Berapa lama Mas pengalaman kemarin? 1 bulan, 1 bulan setengah. ya? Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, tergantung binatangnya gitu. Jadi jangan kita paksa cepat-cepat gitu loh. Kayak kita tuh jangan dapat terus kita kayak kesenangan, oke ini saya mau ternakin langsung. Biarin binatangnya tuh adaptasi sama lingkungan dulu. Jadi kita tuh harus mengerti parameter sama sifat binatangnya dulu. Itu penting. Betul. Ya, jangan asal langsung beli, aduh aku pengen cepet-cepet dinikahin. Nah itu hasilnya nanti tambah-tambah bisa dia mati. Makanya kenapa saya bilang saya tuh hobi. Saya tuh mengutamakan binatangnya ini aman dulu gitu. Supaya dia nyaman sama Nyaman. apa namanya ekosistem yang kita buat. Nanti dia akhirnya timbal baliknya adalah dia ngasih produktif ya, Mas. Bertelur terus kayak Pak Megan datang, ada yang bertelur, ada yang barusan Pak Megan kocokin supaya rontok. Itu begitu. Jadi kalau dia tuh udah nyaman, nanti muter terus cycle-nya. Beranak, bertelur Iya. gitu. Yang penting itu harus sabar itu. Nah, nanti kalau udah melewati fase-fase jantan betina udah ganti kulit, ya udah kita mau masukin di kolam pembesaran, It's okay, it's okay. Karena chances-nya dia mati itu dikit banget lah. Mau dikanibalis itu kayak saya sih jujur jarang sih dikali. Pernahnya kayak tangannya putus. Tapi oke. nggak pernah sampai diserang sampai mati itu enggak sih. Saya nggak pernah ngalamin itu sih maksudnya. Nah, mungkin kasih kisi-kisi buat teman-teman yang nonton karena kan di YouTube ini kan banyak teman-teman yang mungkin masih mau belajar. Nah. Terus masih bingung mau ngapain. Kayak misalkan aku sempat bahas video soal apa. Itu dulu berapa minggu yang lalu sudah tak bikin. Terus tak bikin lagi. Itu juga banyak yang nonton. Nah, mungkin kisi-kisinya buat teman-teman selain soal apa namanya adaptasi. Kemudian kalau pakan. Nah, kalau pakan Mas Matthew ini kayak gimana? Terus soal kondisi kolam setiap hari apakah harus disifon atau kayak gimana? Mungkin ada beberapa teman yang bingung. Nah, gini. Salah satu adaptasi itu juga soal pakan juga. Misalnya di Taman Lobster di punya Pak Megan dikasih makan pakan alami lah kayak kacang hijau, toge, cacing tanah. Cacing tanah, nggih. Nah, kalau di tempat saya kasihnya pelet. Saya kasih pelet. Kenapa? Karena menurut saya tuh pelet tuh proteinnya tinggi. Iya, betul. Jadi lobster lebih cepat bertumbuh sama lebih sehat. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi karena dari punyanya Pak Megan ini sebelumnya makan pakan alami, jadi waktu sampai di tempat saya ya nggak mau langsung makan Pelan-pelan untuk dialihkan. jadi kayak dibiarin lapar dulu kayak 2 hari 3 hari terus nanti mereka yang bakal makan sendiri karena lobster itu pemakan segala. Iya, betul. Jadi kayak jangan langsung dikasih makan banyak karena pelet pun tuh kalau nggak dimakan nanti itu jadi amonia gitu loh. Jadi mengurangi baiknya kualitas airnya itu loh. Nah, dulu aku sempat bahas itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil dari budidaya manapun, entah itu pakan alami atau pakan pelet, tanyain dulu nih dia pakai pakan apa. Nah, setelah itu kalau kamu mau beralih, itu pelan-pelan. Kayak kita nggak bisa cepet-cepet kayak gitu sih. Nah, ini sudah bulan Desember. Ini udah ada 3 yang bertelur. 3 menetas. 3 menetas ya, 3 menetas. Terus yang tadi tak tetasin itu sekitar 200-an. 200-an ya. Kemarin juga sekitar berapa itu? 300 mungkin 300 ya? 300 ya. Oh, berarti dalam waktu 5 bulan sampean bisa cetak 500-an ya berarti ya? Bisa. Ngeri. 10 ekor padahal. 10 ekor. 10 ekor. Ya. Kamu merinding loh. Nah, ini buat teman-teman yang baru mulai budidaya, teman-teman jangan kapok, cari literatur, cari ilmu karena ilmu itu banyak banget. Mungkin bisa dari YouTube atau dari channel yang lain, internet juga. Terus perbanyak teman-teman untuk bereksperimen di kolamnya. Fokuskan untuk teman-teman belajar dulu. Kalau untuk nanti soal hasil, ya itu nanti mengikuti. Pasti akan selalu mengikuti. Kalau memang kita hasilnya bagus, akan selalu kayak gitu. Ini buat teman-teman ya. Saya tuh yang udah bertelur tuh sebelum-sebelumnya ada. Cuman ada kejadian di mana telur-telurnya gagal juga. Iya, gimana itu? Jadi saya tuh lebih karena kayak jangan mau menyerah gitu loh. Kayak cari tahu loh, ini kenapa sih kok telurnya rontok atau tiba-tiba lobsternya meninggal. Nah itu pasti ada alasannya. Tapi kalau kita mau mencari tahu terus, nanti pelan-pelan tuh kayak ya akhirnya kita tuh bakal tahu alasannya kenapa. Terus nanti kan sampai di titik di mana kalau dia bertelur, telurnya bisa jadi gitu. Jadi harus sering belajar. Jangan putus asa. Betul. Kalau putus asa, udah jangan coba main lobster. Karena di awal-awal memang banyak lah tantangannya. Tapi kalau selama nggak pernah putus asa, mau belajar terus, pasti ada jalan. Pasti. Yakin saya. Nah, Mas Matthew, ini pertanyaan terakhir nih. Ya, silakan. Kenapa Mas Matthew kok mau gabung sama Taman Lobster? Salah satu faktor ya, ini ngomong jujur ya. Karena Taman Lobster ini meng-offer di mana kalau bibit saya udah lahir,
atau bibit saya sudah besar atau sudah menjadi size konsumsi, Taman Lobster mau membuyback, mau membeli ulang gitu loh. Oke. Kadang tuh di pembudidaya itu bingung kan. Kita udah ngasilin bibit. Let's say 2.000 ekor, 3.000 ekor. Habis itu udah banyak, loh, terus ini mau jual kemana? Bingung. Bingung. Siapa yang mau ngambil bibitnya itu siapa gitu loh. Iya. Jadi kayak saya secara customer tuh pembudidaya bukan cuma asal budaya, saya juga harus mikir ini mau saya lempar kemana. Ya kan? Jadi kalau Taman Lobster memberikan kayak oke, nggak apa-apa, kita kasih harga per inci berapa, kalau konsumsi berapa, dan dari 150 sampai 225 ribu. Jadi udah ada harga jelasnya. Jadi kalau saya udah ada hasil, ini saya nggak bingung. Ya kalau Mau saya jual bingung, kemana? ya udah saya tinggal telepon, Pak Tama, monggo datang, nih, tolong diambil, di buyback. Jadi kayak ya bisa dibilang win-win situation lah maksudnya. Pak Tamanya dapat yang baru, bisa dikirim ke pembesaran atau gimana, saya juga ada penjualan langsung gitu loh. Rasa Jadi yang aman. penting siklusnya berputar sih ya. Berputar, Intinya itu kan kita bisnisnya yang penting sama-sama cuan. Ya itu jujur gitu. Masih dapat dikit terus nggak apa-apa, Iya, yang penting iya. jalan terus. Ya kalau bisnis gak cuan ya ngapain dijalanin gitu loh, ya kan? Iya, Ya benar, kalau benar. nggak cuan ya saya nggak mau kerja. Ya buat apa saya kerja kalau nggak dapat cuan kan? Iya sih. Ya itu kan dasar orang bekerja tuh. Ya harus cuan ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ingat kalau untuk teman-teman yang baru mulai budidaya lobster air tawar nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Yang namanya fase adaptasi itu udah lumrah, kematian itu udah wajar. Tapi yang perlu kamu perhatikan adalah ini matinya kenapa. Nah kamu pelajari supaya nanti kematian berikutnya itu nggak terulang. Ya. Kuncinya itu sebenarnya di situ. Dan teman-teman harus benar-benar fokus di situ. Pelan-pelan, insya Allah nanti ada jalan. Mas nanti tak tunggu panennya ya. Oh siap. Nanti Mas datang boleh diambil. Paling bulan apa? Februari atau Maret kayaknya? Ya mungkin Maret gitu udah Maret ya? mungkin segini lah, udah sekelingking gitu ya. Iya, Maret nanti Masnya bisa kontak-kontak lewat admin, nanti tak ambil. Siap. Oke, gitu dulu teman-teman. Thank you buat yang nonton channel YouTubeku Pertama Dengan Bentoro. Kalau misalkan kalian tanya-tanya soal budidaya lobster air tawar, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ketik like dan subscribe, nyalain juga tombol loncengnya karena nyalain tombol loncengnya itu gratis. Siap. And see you next time. Bye.